Eh, 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 Gimana sih? Bisa jalan enggak? Kakak kan tadi aku nampak lagi main HP, ngapa kakak nabrak aku? Ya, kakaknya sendiri lagi jalan pakai HP. Ya, habisnya videonya seru sih, Kak. Emang video apa sih? Nah, kan Kak, video ini loh, Kak. Jangan lupa nonton ya. A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Geografi berasal dari kata geografika yang berarti penggambaran atau penulisan permukaan bumi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala geografi dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konsep keruangan atau spasial. Pembelajaran geografi di sekolah dasar dikelompokkan ke dalam pembelajaran ilmu pendidikan sosial. Contoh pembelajaran geografi di sekolah dasar adalah penggambaran dari rumah ke sekolah dalam bentuk denah. Mata pelajaran geografi dalam IPS di sekolah dasar. Yang pertama, kedudukannya. Kedudukan geografi adalah sebagai mata pelajaran dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu geografi adalah ilmu yang bersifat sintesis, yaitu bumi sebagai sumbangan terbesar untuk makhluk hidup untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, tujuan mata pembelajaran geografi di sekolah dasar. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dasar kesosiologian, kegeografian, kesejarahan, dan kewarganegaraan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional. Esensi kompetensi dasar pengajaran geografi. Geografi merupakan studi tentang ruang dan tempat-tempat di bumi pada berbagai skala tertentu. Mata pelajaran geografi mengembangkan pemahaman siswa tentang studi keruangan dan wilayah yang ada di muka bumi. Geografi hakikatnya adalah mempelajari tentang studi tentang keruangan di bumi dan berbagai skalanya. Berikut beberapa esensi kompetensi dasar pengajaran geografi. Yang pertama, kemampuan membuat peta dan menyusun peta. Yang kedua, penilaian terhadap penyusunan fakta dan pengelompokan fakta yang melahirkannya keanekaragaman lingkungan yang berasal dari aktivitas manusia. Yang ketiga, kemampuan memahami hubungan aktivitas manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran geografi yang ideal. Yang pertama, adanya guru geografi yang ideal. Syarat menjadi guru geografi ideal tidak hanya sekedar menerima ijazah yang sesuai dengan bidangnya saja. Namun, guru geografi juga harus memiliki 4 kompetensi dasar yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk mencapai hal tersebut, guru hendaknya banyak membaca dan memperoleh banyak wawasan yang sesuai dengan pembelajaran geografi di sekolah dasar. Yang kedua, adanya metode pembelajaran. Metode mengajar hendaknya disesuaikan dengan tujuan capaian yang ada pada standar kompetensi atau kompetensi dasar. Guru hendaknya bisa menggunakan metode konvensional, contohnya ceramah, atau metode konvensional. Atau bisa menggunakan cara lain, yaitu metode need mapping, yang mana pada metode ini siswa akan jauh lebih aktif dan mampu berpikir apa intisari dari proses pembelajarannya. Yang
ketiga, adanya media pengajaran geografi. Media pengajaran geografi hendaknya disesuaikan dengan jenjang siswa sekolah dasar. Media pengajaran dapat berupa vektor geografi, animasi, atlas, dan lain sebagainya. Dari peta yang disajikan, guru dan siswa bertanya jawab, lalu mereka menentukan simbol-simbol apa yang ada di dalam peta tersebut. Guru juga dapat menyajikan peta rawan bencana yang ada di Indonesia dan menentukan bagian daerah-daerah mana saja yang rawan bencana banjir, tsunami, tanah longsor, kemarau, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adanya evaluasi pengajaran geografi. Guru hendaknya melakukan evaluasi pengajaran geografi pada setiap kompetensi dasar dengan cara memberikan tugas kepada siswa. Tugas yang diberikan bisa berupa tugas individu maupun tugas berkelompok. Dari tugas individu, guru dapat menilai melalui kemampuan pemahaman mereka. Dan dari tugas berkelompok, guru dapat menilai melalui pemahaman mereka sendiri dan bagaimana cara mereka bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Dari SK dan KD yang ada di gambar, dapat kita tentukan salah satu pembelajaran geografi di sekolah adalah tentang gejala alam. Materi gejala alam ini akan dipelajari pada saat kelas 6. Standar kompetensinya adalah memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. Setelah itu, kita akan mempelajari cara mengenal cara-cara menghadapi bencana alam. Di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang gejala alam yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ada banyak peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Gejala-gejala tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berupa dari alam itu sendiri ataupun oleh ulah tangan nakal manusia. Jadi, gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam, namun ada yang berasal dari alam itu sendiri ataupun oleh ulah campur tangan manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Ilustrasi pembelajaran geografi di kelas. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan tentang gejala alam yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Edo, bisakah kamu menyebutkan gejala alam yang ada di Indonesia? Misalnya banjir mungkin, Bu. Gunung meletus, tanah longsor. Jawaban Ananda benar semua. Bencana berjantah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kalau bencana banjir disebabkan oleh apa ya? Karena sampah, Bu. Kata Bunda, banjir terjadi karena kurang peresapan di sungai, Bu. Peresapan tersebut terhambat karena banyaknya sampah yang dibuang oleh manusia. Wah, kalian sangat pintar. Nah, bagaimana pencegahan dari bencana banjir tersebut? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tidak menutup daerah resapan air, yaitu tanah. Nah, itulah contoh dari penerapan pembelajaran geografi berdasarkan SK dan KD dari materi yang dipelajari. Nah, kesimpulannya, geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan tentang gejala alam geografis yang melalui sudut pandang lingkungan dalam konteks keruangan. Objek utama pelajaran geografi merupakan konteks keruangan. Pembelajaran geografi di tingkat sekolah dasar nyatanya masih menemui berbagai keluhan, di antaranya geografi dianggap sebagai mata pelajaran hafalan dan pembelajaran di kelas terasa menghafal. Nah, gimana nih teman-teman? Materinya mudah dipahami kan? Tapi sayang nih, videonya harus berhenti sampai di sini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Bye-bye.